nama saya Fadilatur Rahma dari mahasiswa IAIN Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan melakukan sosial eksperimen terkait dengan tugas akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah, di mana sosial eksperimen ini menanyakan beberapa soal terkait dengan Fikih Muamalah kepada masyarakat ataupun mahasiswa. Baik, langsung saja kita menuju ke narasumber yang pertama. Terus ikutin saya ya. Langsung saja kita menuju ke narasumber yang pertama, yaitu ada dua teman saya di sini. Oke, boleh minta waktunya bentar kan? Boleh. Di sini saya mau nanya nih beberapa soal terkait dengan Fikih Muamalah. Langsung saja tolong perkenalkan diri kalian. Kenalkan, nama saya Ida Wandari. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya semester 2. Perkenalkan, nama saya Pardayanti. Saya mahasiswa dari FKIP Universitas Palangkaraya. Jadi kita mulai ya kuisnya. Ini ada 10 soal. Kalau kalian bisa jawab, aku traktir deh. Oke, langsung saja kita mulai ke soal yang pertama. Aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, B. Fikih muamalah, C. Fikih munakahat, D. Fikih ukubah. A, B. Jawaban yang benar itu B. Fikih muamalah. Soal yang kedua, kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. Kontrak, B. akad, C. Iltizam, D. Konvestasi. Jawaban Anda? A, C. Jawaban yang benar itu B. akad. Soal yang ketiga, syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah kecuali A. Gharar, B. al-zahalah, C. saling ridho, D. kemudaratan. D. Anda? D. Anda tadi? D. Jawaban yang benar D. kemudaratan. Soal yang keempat, yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. at-tabaru, B. at-tijarah, C. al-bai, D. perdagangan. Jawaban Anda? D. D. Jawaban yang benar itu A. at-tabaru. Soal nomor 5, biar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi disebut A. khiyar syarat, B. khiyar majelis, C. khiyar aib, D. khiyar ruyah. A. Anda? Jawaban yang benar itu B. khiyar majelis. Berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali A. emas, B. perak, C. gandum, D. motor. Gandum. Ya, jawaban yang benar C. gandum. Nomor 7 soalnya, memiliki manfaat dan waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. ariyah, B. al-bai, C. ijarah, D. qard. A. Jawaban yang benar A. ariyah. Nomor 8, menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti merupakan pengertian dari A. ariyah, B. qard, C. al-bai, D. ijarah. B. D. Yang benar jawabannya adalah D. ijarah. Soal yang ke-9, berikut yang termasuk akad kerjasama kecuali A. mudarabah, B. syirkah, C. mujaraah, D. murabahah. A. Ya, yang benar itu C. mujaraah. Soal yang ke-10 yang terakhir, berikut yang merupakan kriteria dari bank syariah adalah A. hubungan dengan nasabah, hubungan kreditur atau debitur, D. profit oriented, C. berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa, D. tidak memiliki DPS. D. D. Jawaban yang benar itu C. berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa. Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf telah mengganggu waktu kalian.
A few moments later. Selanjutnya kita akan menuju ke narasumber yang kedua. Oke, boleh minta waktunya sebentar? Iya, bisa. Mau nanya-nanya mengenai beberapa soal terkait dengan fikih muamalah. Bisa minta tolong perkenalkan diri terlebih dahulu? Bisa. Perkenalkan, nama saya Najwa, saya dari Prodi Perbankan Syariah, baru semester 2. Baik, langsung saja kita mulai kuisnya. Ini ada 10 soal. Baik, langsung ke soal yang pertama. Aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, B. Fikih muamalah, C. Fikih munakahat, D. Fikih ukubah. Menurut saya B. Jawabannya B. Fikih muamalah. Soal yang kedua, kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. Kontrak, B. Akad, C. Iltizam, D. Prestasi. B. Akad. Jawaban yang benar B. Akad. Soal yang ketiga, syarat syah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah kecuali A. Gharar, B. Al-jahalah, C. Saring ridho, D. Kemudaratan. A. Jawaban yang benar itu D. Kemudaratan. Soal yang keempat, yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. At-tabaru, B. At-tijarah, C. Al-bai, D. Perdagangan. B. Yang benar jawabannya adalah at-tabaru. Soal yang kelima, iar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama pihak masih berada di tempat transaksi disebut A. Khiyar syarat, B. Khiyar majelis, C. Khiyar aib, D. Khiyar ru'yah. Khiyar B. Khiyar ru'yah. Jawaban yang benar B. Khiyar majelis. Pertanyaan yang keenam, berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali A. Emas, B. Perak, C. Gandum, D. motor. D. Jawaban yang benar itu C. Gandum. Pertanyaan yang ke-7, memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Al-bai, C. Izarah, D. Qard. Jawaban yang benar itu A. Ariyah. Baik, soal ke nomor 8, menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Qard, D. Al-bai, D. Izarah. B. Jawaban yang benar itu D. Ijarah. Soal yang ke-9, berikut yang termasuk akad kerjasama kecuali A. Mudharabah, B. Syirkah, C. Mujaraah, D. Murabahah. C. Jawaban yang benar C. Mujaraah. Soal yang terakhir, berikut yang merupakan kriteria dari bank syariah adalah A. Hubungan dengan nasabah, hubungan kreditur atau debitur, B. Profit oriented, C. Berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa, D. Tidak memiliki DPS. Menurut saya C. Ya, jawaban Anda benar, yaitu C. Berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa. Terima kasih atas jawabannya dan mohon maaf telah mengganggu waktunya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadilatur Rahma, mahasiswa dari IAIN Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah kelas A. Baik, saya sudah bertanya mengenai fikih muamalah kepada 3 narasumber, yang mana 3 narasumber tersebut merupakan teman saya. Oke, langsung saja saya akan menganalisis ke narasumber yang pertama, yaitu 2 teman saya, yang mana mereka ini adalah mahasiswa dari Universitas Palangkaraya. Baik, pada video sebelumnya saya sudah mengajukan 10 pertanyaan terkait dengan fikih muamalah, dan mereka dapat menjawab 2-3 pertanyaan saja yang benar. Kemungkinan besar di universitas mereka tidak ada
mata kuliah ataupun pelajaran fikih muamalah, sehingga mereka tidak dapat dan tidak bisa memahami lebih dalam mengenai pertanyaan yang saya ajukan terkait dengan fikih muamalah tersebut. Selanjutnya saya akan menganalisis pada narasumber yang kedua, yaitu Najwa, yang mana Najwa adalah merupakan mahasiswa dari IAIN Palangkaraya, program studi perbankan syariah semester 2. Dan Najwa dapat menjawab 4 pertanyaan yang benar dari 10 pertanyaan yang saya ajukan dan 6 pertanyaan yang salah. Benar Najwa dari mahasiswa IAIN Palangkaraya, program studi perbankan, tetapi saya tidak tahu apakah di prodi tersebut ada mata kuliah fikih atau tidak ada. Mungkin saja ada, namun Najwa lupa atau kurang memahami materi fikih muamalah tersebut. Baik, saya akan lanjutkan ke kesimpulan mengenai fikih muamalah. Fikih muamalah adalah ilmu tentang berbagai macam kegiatan atau transaksi yang dilakukan manusia sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Islam. Dan dasar hukumnya sendiri berasal dari dalil-dalil seperti Al-Quran, hadis, dan ijma. Ruang lingkup fikih muamalah adalah seluruh aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Fikih muamalah sangat penting bagi kehidupan manusia. Apabila kita dapat menjalankannya dengan baik, maka akan tercipta kesejahteraan yang hakiki. Karena hukum ini juga diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah terbukti pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana para sahabat mampu menjalankan fikih muamalah dengan sangat baik dan sempurna dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya mengenai analisis dan kesimpulan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan lain sebagainya dalam video yang saya buat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.